Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Gerami MK, terima kasih telah mendukung dan mensupport karya-karya dari Gerami MK. Dan buat sahabat-sahabat penonton Gerami MK yang belum subscribe, buruan subscribe. Dukung kami terus supaya channel Gerami MK bisa terus berkembang, memberikan informasi dan tontonan yang menarik buat saudara-saudara semua. Gerami MK, mantap. Langit mendung di Pulau Cingkwa. Awan hitam bagaikan terban menimpa laut. Angin bersiul menipis ombak. Camar lunglai sayap terkulai. Gelombang bergulung menebah pantai. Di sana sebuah kapal membongkar jangkar. Di puncak tiangnya berkibar si tiga warna. Awak-awaknya berwajah cerdas tersenyum cerah. Kenapa terjadi dua laku bertukar arah dalam peristiwa yang sama? Nestapa bersadur gembira ria. Tangis bergelut, tawa berderai. Ada apa kejadian di hari itu? Lelaki berpakaian seragam itu sambil memilin kumisnya berkata, "Kami serahkan padang darat kepada Tuan. Kami tak rela jika ia dikuasai oleh orang-orang berbaju putih. Biarlah ia jatuh ke tangan orang lain." "Apalagi yang kamu orang harapkan dari kami?" Pemilik kapal itu bertanya dalam bahasa Melayu yang tidak sempurna. "Hancurkan kaum putih di Minangkabau, pulihkan kembali keamanan di sana, tempatkan pasukan bersenjata di Padang Simawang. Hanya itu yang kami pinta," sahut orang berseragam hitam itu. Kumisnya kembali ia pilin. Pucuk dicinta ulam tiba. Para awak kapal asing itu berbicara dalam bahasa moyangnya yang tak dapat dipahami oleh mereka yang berseragam hitam itu. Peristiwa itu terjadi pada bulan Februari 1921 yang silam, dan itu merupakan titik awal terjadinya lembah hitam di alam Minangkabau. Dalam beberapa hari saja, pasukan bersenjata Belanda telah ditempatkan di dataran tinggi Padang Simawang. Menurut beritanya, mereka datang dari Padang melalui Lubuk Alung dan terus ke Singkara. Lalu menghuni kembali loji-loji militer Inggris tempat itu yang belum lama ditinggalkan. Serdadu-serdadu Belanda itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel bernama Raff. Alangkah kagumnya mereka melihat alam Minang bertabur permai. Indah mempesonakan itu. Sebelah barat terhampar lebar danau Singkarak diterpa surya. Gemerlapan bagai intan setumpak. Sebelah utara tegak kukuh Gunung Merapi yang merupakan pusat darat Luak Nantigo. Menjulang meninju langit. Penjuru-penjuru lain dilapisi oleh mata rantai bukit barisan yang sambung bersambung. Disela oleh satu-satu gunung gemunung berhutan lebat bersungai bening. Itu semua merupakan daerah yang masih perawan yang belum digarap. Di sana ada harta yang belum diambil. Di situ ada kaya yang masih terpendam. Di lain tempat tanah subur belum dijamah. Semuanya menggiurkan. Alangkah senang melihat perpecahan di daerah ini, tempat yang untuk mencekamkan kuku guna menguasai daerah yang indah lagi subur. Belanda berbisik gairah dalam hatinya. Diadu mereka sesamanya agar berlaba, sementara awak bersorak bertepuk tangan mengebasi laba berlimpah ruah. Batin Belanda mengulaskan impian itu. Untuk tidak tersandung batu, sebelum daerah kaum putih diserang, Belanda memperluas daerahnya sampai ke Batu Sangkar. Memang belum sampai hematnya untuk melangkahi lawan. Banyak berita mengatakan bahwa kaum putih yang berpusat di daerah Lintau mempunyai pertahanan yang tidak kepalang tanggung. Di samping laskarnya yang tangguh, daerahnya dibentengi oleh lapisan bukit barisan berhutan lebat. Demi memperhitungkan berapa kekuatan lawan, Belanda melancarkan siasat yang amat licik. Mereka mengerti bahwa kaum putih yang disebut kaum Padri itu amat fanatik kepada Islam, dan mereka membutuhkan bimbingan dari ulama pilihan.
Tenaga untuk itu sudah dipersiapkan oleh Belanda. Ia bernama Salim El-Jufri, seorang pria berkebangsaan Mesir. Salim akan dikirim ke sana dengan kedok sebagai mufti Islam atau juru dakwah, sedangkan tugasnya yang utama adalah untuk menyelidiki daerah Padri. Jika tugasnya selesai di daerah Lintau, ia akan dikirim lagi ke daerah Kamang dan Bonjol. Begitu matangnya rencana Belanda. Tuan Salim El-Jufri, sahabat kami, Tuan akan kami tugaskan jadi mufti Islam ke daerah Padri di Lintau. Tapi jangan lupa dengan tugas utama Tuan sebagai mata-mata. Selidiki seluruh kekuatan Padri di sana. Berapa jumlah laskar mereka, siapa imam perangnya, apa saja jenis senjata yang mereka gunakan, bagaimana persiapan perbekalannya, di mana letak benteng pertahanan mereka, termasuk jalan setapak yang bisa kita tempuh menuju ke sana. Lengkapi hasil penyelidikan Tuan dengan peta. Tapi ingat Tuan, Tuan harus bisa menyelesaikan diri agar jejak Tuan jangan sampai tercium lawan. Percayalah Tuan, mereka pasti percaya kepada Tuan dan Tuan akan sukses sebagai seorang mufti yang amat dibutuhkan oleh kaum fanatik itu. Begitulah kira-kira pengarahan yang diberikan Belanda kepada Salim El-Jufri. Namun pria itu tak menjawab apa-apa. Tuan tak perlu ragu, jabatan penting akan kami berikan kepada Tuan setelah daerah Lintau itu kita kuasai. Untuk pertama kalinya, Tuan akan kami angkat menjadi kepala pemerintahan dengan gaji yang lumayan pastinya. Gadis-gadis daerah itu boleh Tuan pilih untuk jadi istri Tuan. Senyum Belanda sambil menerpa bahu Salim El-Jufri. Salim ikut tersenyum cerah. Segala janji Belanda itu terbayang dalam kepalanya. Gaji banyak, istri cantik, dan kesenangan apa saja yang dikehendakinya. Besok pagi-pagi sekali, Salim yang berjambang dan berjenggot lebat itu melangkah dari Batu Sangkar melewati negeri-negeri Simpurut, Minangkabau, Sungayang, Tanjung, Andalas Baru Bukit, dan tak lama kemudian ia sampai ke benteng Padri di Marapalam. Kepada petugas piket di benteng itu, Salim melapor dan menjelaskan apa maksudnya, diterangkan siapa dirinya dan keinginan untuk menyumbangkan tenaga mengembangkan agama Islam bersama Padri. Saya akan menjalani seluruh daerah-daerah Padri seperti Lintau, Kamang, Payakumbuh, Bonjol, dan lain-lain. Untuk pertama kali, saya bermaksud akan berada di sini jika dapat diizinkan, ucap Salim kepada petugas piket. Dengan diiringi oleh 2 orang laskar Padri, Salim berangkat menuju daerah Padri Lintau melalui negeri Pato, Batu Bulat, Balai Tengah, dan Tepisalo. Tak lama kemudian, mereka tiba di markas besar kaum putih itu. Saat bersua Tuanku Lintau, mereka langsung terlibat dalam pembicaraan panjang dan penuh keakraban. Kadang-kadang mereka berbicara dalam bahasa Arab, namun tidak jarang dengan bahasa Melayu Riau. Orang Mesir itu pun cukup fasih berbahasa Melayu. Kehadiran Salim di sana cepat diketahui oleh masyarakat. Mereka merasa bersyukur atas kedatangan mufti yang akan menjadi guru mereka. Atas anjuran Tuanku Lintau, dibangunlah sebuah bedeng di daerah terpencil di seberang Batang Sinamar untuk Salim mengajarkan pengetahuan agama. Sengaja tempat terpencil itu dipilih untuk mawas diri. Siapa tahu, jangan-jangan orang asing itu adalah kaki tangan musuh. Tuanku Lintau memang sangat berhati-hati tentang hal itu. Namun karena pandainya Salim membawakan diri, dalam waktu singkat masyarakat Lintau telah menganggapnya keluarga sendiri. Ia sudah dibawa sehilir semudik, malah sudah ada seorang gadis cantik yang akrab dengannya. Bagi Salim sendiri merupakan cadangan teman hidup jika ia kelak diangkat menjadi kepala pemerintahan. Suatu hari seorang kurir Tuanku Imam Bonjol yang terkenal dengan nama Dubalang Berkuda datang menghadap Tuanku Lintau. Ia menyampaikan sepucuk surat rahasia. Pada hari itu juga seorang anak muda berhasil mencuri sebuah dokumen dari Salim El-Jufri, yakni selembar peta pertahanan Padri. Salim El-Jufri memang kaki tangan Belanda. Berbah, ia harus dibekuk. Tuanku Lintau amat marah sewaktu peta itu disampaikan padanya. Pada malam itu juga seluruh mata-mata Padri di daerah itu dipanggil.
Tuanku Lintau menjelaskan bahwa Tuanku Imam Bonjol mengirimkan sebuah surat rahasia. Namun anehnya besok pagi-pagi sekali Salim Al-Jufri datang menemui Tuanku Lintau di markas Padri. "Ada kabar penting barangkali?" tanya Tuanku Lintau yang sudah menduga bahwa Salim pasti minta pamit. Ia tentu sudah tahu dokumennya telah dicuri orang. "Saya bermaksud akan kembali dulu ke Batu Sangkar atas keizinan Tuan. Kemudian saya akan menjalani daerah Kamang dan Bonjol," jawabnya. Di luar dugaan, Tuanku Lintau mempersilahkan Salim. Dia memerintahkan 2 orang laskarnya untuk menemani Salim hingga ke perbatasan jalan ke Koto Tangah. Lalu menyerahkannya pada Angku Pandito Majolelo, imam perang di sana. Bagaimanakah nasib Salim selanjutnya? Apakah dia berhasil bertemu dengan Belanda atau berakhir di tangan Angku Pandito Majolelo?